Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin dengan NIM A1Q11970. Dalam presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan hasil karya tulisnya saya yang berjudul Bahaya Internet bagi Remaja. Next, kita langsung ke materi pertama, yaitu bahaya internet. Banyaknya remaja yang cenderung menyalahgunakan internet sehingga dampak buruk bagi dirinya dan lingkungannya. Berdasarkan riset yang dilakukan Sedian MSI yang berjudul Bahaya Internet di Kalangan Remaja dan Mudahnya Mengakses Konten Pornografi yang berakibat perilaku kejahatan seksual. Selain itu, banyak mahasiswa kalau mengerjakan tugas tidak menggunakan pikiran sendiri, melainkan kebanyakan dari Google. Dan ada juga mahasiswa atau kaum remaja yang kecanduan bermain game online. Hal ini disebabkan oleh kecanggihan teknologi dan maraknya penggunaan media sosial di mana tidak diimbangi dengan pengetahuan yang cukup dalam hal konten yang tepat. Tidak hanya di kalangan mahasiswa, penggunaan internet maupun medsos banyak berdampak di kehidupan seluruh manusia, baik positif maupun negatif. Next. Seharusnya banyaknya informasi yang berkembang harus difilter terlebih dahulu dengan sedetail-detailnya, dan informasi yang didapat juga harus sesuai fakta. Salah satu cara mencari informasi yang tepat yaitu dengan membandingkan informasi dari satu sumber ke sumber yang lainnya. Kemudian, menjaga diri untuk mengakses konten-konten yang tidak mendukung perkuliahan. Sangatlah membantu dalam hal menghindari pengaruh negatif internet. Namun, dalam realitas kehidupan, mahasiswa masih tergantung pada internet sehingga kurang mampu menghadapi pelajaran. Hal ini terjadi karena pada dasarnya kebutuhan setiap individu sangatlah beraneka ragam, sehingga menimbulkan motif untuk menemukan informasi pada sebuah media, yaitu internet, dianggap tepat. Next. Internet merupakan kependekan dari Internet Connection Networking yang didefinisikan sebagai seluruh jaringan komunikasi yang menggunakan media elektronik yang saling terhubung dan menggunakan standar sistem globalisasi transmission. Dalam hal penggunaannya, internet tidak hanya banyak memberikan dampak positif terkait informasi di dalamnya, tetapi internet juga dapat menimbulkan dampak negatif karena informasi terdapat di internet itu tidak dibatasi. Berbagai macam informasi dalam berbagai bentuk dan tujuan bercampur menjadi satu, di mana untuk mengaksesnya banyak perlu memasukkan beberapa kata kunci saja. Next. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan dalam pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya atas nama Arifin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Pertama-tama, terima kasih kepada teman-teman yang telah mempersilahkan saya. Untuk kali ini, saya akan mempresentasikan materi saya tentang, langsung saja pada materinya. Materi saya tentang pendidikan karakter. Pengertian pendidikan karakter adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Karakter bisa disebut juga karakteristik. Untuk menunjukkan eksistensinya dirinya, manusia pasti mempunyai ciri khas karakter sendiri-sendiri. Adapun pendidikan karakter menurut sumber referensi dan para ahli, yaitu yang pertama dari para ahli yaitu yang pertama dari menurut pendidikan karakter menurut Licona. Secara sederhana, pendidikan karakter dapat didefinisikan sebagai segala usaha yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi karakter siswa. Tetapi untuk mengetahui pengertian yang tepat, dapat dikemukakan di sini definisi pendidikan karakter yang disiapkan oleh Thomas Licona. Licona menyatakan bahwa pengertian pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Selanjutnya, pendidikan karakter menurut Kamus Psikologi. Menurut Kamus Psikologi, karakter adalah kepribadian yang ditinjau dari titik tolak etis atau moral, misalnya kejujuran seseorang, dan biasanya berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif atau tetap. Selanjutnya, penyebab rusaknya pendidikan karakter, yaitu rusaknya pendidikan karakter menjadi salah satu penyebab negara Indonesia bisa dikatakan belum maju. Rusaknya pendidikan karakter disebabkan oleh berbagai macam hal-hal negatif. Teknologi mungkin adalah suatu contoh dari berbagai macam hal yang merusak pendidikan karakter bangsa di Indonesia, utamanya di kalangan remaja. Contohnya saja banyak sekali remaja yang menggunakan peralatan teknologi untuk hal-hal yang negatif. Misalnya yang lagi marak sekarang ini adalah trafficking melalui Facebook, Twitter, dan jaring sosial lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardila dengan NIM A1Q1 190069. Baiklah, langsung saja. Materi yang saya akan bawakan yaitu karya tulis ilmiah peran layanan konseling perorangan pada peserta didik. Layanan konseling perorangan. Menurut Prayitno dalam Tohirin tahun 2007 163 mengemukakan bahwa layanan konseling perorangan bermakna yaitu layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang pembimbing atau konselor terhadap klien dalam rangka pengentasan masalah pribadi klien. Konseling perorangan adalah kunci dari semua kegiatan bimbingan dan konseling. Dengan menguasai teknik-teknik konseling individual berarti akan mudah menjalankan proses bimbingan dan konseling yang lain. Seorang konselor harus bisa menciptakan suasana yang efektif dalam menjalankan proses layanan konseling yang berdampak positif dan akan muncul rasa keterbukaan pada diri klien atau peserta didik, sehingga klien akan mudah menceritakan segala sesuatu atau permasalahan yang dialami. Oleh karena itu, seseorang konselor perlu memahami berbagai hal dalam pemberian layanan konseling perorangan kepada peserta didik dengan baik, yaitu seorang konselor harus menguasai teknik-teknik layanan konseling perorangan serta metode layanan konseling perorangan. Selanjutnya, teknik-teknik layanan konseling. Menurut Willis tahun 2013 167-173 berpendapat bahwa perlu diterapkan teknik-teknik sebagai berikut, yakni kontak mata, kontak psikologi, ajakan untuk berbicara, penerapan 3M, keruntutan, pertanyaan terbuka,
dorongan minimal, refleksi isi, dan lain-lain. Selanjutnya, metode konseling individual. Metode konseling individual ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama konseling direktif. Konselor yang menggunakan metode ini dalam prosesnya yang aktif atau paling berperan adalah konselor. Kemudian yang kedua, konseling non-direktif. Konseling non-direktif atau konseling berpusat pada siswa muncul akibat kritik terhadap konseling direktif atau konseling yang berpusat pada konselor. Selanjutnya, konseling eklektif. Konseling eklektif adalah konseling yang berhasil secara efektif dan efisien. Tentu harus melihat siapa siswa atau klien yang akan dibantu atau dibimbing, dan melihat masalah yang dihadapi siswa dan melihat situasi konseling. Apabila terhadap siswa tertentu tidak bisa diterapkan metode direktif, maka yang mungkin bisa diterapkan adalah metode non-direktif. Begitu juga sebaliknya atau menggabungkan kedua metode di atas. Penerapannya dalam konseling adalah ketika keadaan tertentu, konselor menasihati dan mengarahkan klien sesuai dengan masalahnya. Dan dalam keadaan yang lain, konselor memberikan kebebasan pada klien untuk berbicara, sedangkan konselor mengarahkan saja. Selanjutnya, tujuan layanan konseling perorangan. Tujuan layanan konseling perorangan adalah agar klien memahami kondisi dirinya sendiri, lingkungannya, permasalahan yang dialami, kekuatan dan kelemahan dirinya, sehingga klien mampu mengatasinya. Yang pertama, merujuk kepada fungsi pemahaman. Maka tujuan layanan konseling adalah agar klien memahami seluk-beluk yang dialami secara mendalam dan komprehensif, positif dan dinamis. Kemudian yang kedua, merujuk kepada fungsi pengentasan. Maka layanan konseling perorangan bertujuan untuk mengentaskan klien dari masalah yang dihadapinya. Yang ketiga, dilihat dari fungsi pengembangan dan pemeliharaan. Tujuan layanan konseling perorangan bertujuan untuk mengembangkan potensi-potensi individu dan memelihara unsur-unsur positif yang ada pada diri klien. Kesimpulannya yaitu pemberian layanan konseling perorangan pada peserta didik dengan baik. Seorang konselor harus menguasai teknik-teknik layanan konseling perorangan serta metode-metode layanan konseling perorangan yang digunakan perlu diterapkan guna atau memaksimalkan pelayanan konseling tersebut. Pada umumnya teknik-teknik konseling perorangan ada 3, yaitu kontak mata, kontak psikologi, ajakan untuk berbicara. Ya, itu saja. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Akbar dengan NIM A1P11901. Judul makalah saya itu peningkatan motivasi belajar siswa melalui layanan bimbingan kelompok. Langsung saja pada materinya. Yang pertama adalah pengertian motivasi belajar. Motivasi merupakan peranan yang penting dalam menciptakan kondisi atau suatu proses yang mengarahkan siswa untuk melakukan aktivitas belajar. Motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri individu yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat. Uno pada tahun 2010. Menurut Winkel, pada tahun 1983, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan-kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar itu. Maka, tujuan yang dikehendaki siswa itu akan tercapai. Kemudian, belajar menurut Jamara pada tahun 2002 adalah serangkaian kegiatan jiwa, raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotif. Selanjutnya adalah pengertian
bimbingan kelompok menurut Winkel pada tahun 2004, yaitu mengupayakan perubahan dalam sikap dan perilaku secara tidak langsung melalui penyajian informasi yang menekankan pengolahan kognitif oleh para peserta sehingga mereka dapat menerapkan sendiri. Kemudian materi yang selanjutnya itu strategi motivasi belajar melalui layanan bimbingan kelompok. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan pendidik dalam meningkatkan motivasi intrinsik peserta didik, yaitu dengan membangkitkan minat belajar, mendorong rasa ingin tahu, menggunakan variasi metode penyajian yang menarik, membantu peserta didik dalam merumuskan tujuan belajar. Lalu yang ketiga yaitu ciri-ciri motivasi belajar melalui layanan bimbingan kelompok. Nah, motivasi belajar di sini pada umumnya memiliki beberapa ciri-ciri atau unsur yang mempunyai peranan besar dalam keberhasilan seseorang dalam indikator motivasi belajar menurut Kuno pada tahun 2010 dapat diklarifikasikan dengan adanya hasrat dan keinginan berhasil, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, adanya harapan dan cita-cita masa depan, adanya penghargaan dalam belajar, adanya kegiatan yang menarik dalam belajar, serta adanya lingkungan belajar yang kondusif. Selanjutnya adalah sehingga memungkinkan seseorang siswa dapat belajar dengan baik, dapat mempertahankan pendapatnya kalau sudah yakin akan sesuatu, lalu tidak mudah melepaskan hal yang diyakini, senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Oke, itulah tadi materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwan dengan stambuk A1-Q1-19021. Di sini saya mengambil karya tulis ilmiah dengan judul Tarian Padoge dalam Ritual Adat di Desa Bibinapada, Kecamatan Siompu. Lanjut. Pengertian Padoge merupakan salah satu nama jenis dalam masyarakat Siompu. Bahasa Siompu kata Padoge terdiri dari satu kata yaitu joget yang berimbuhan pa kata joget, sedangkan Padoge berarti kata Padoge berarti berjoget, sedangkan menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia joget artinya tari. Padoge tari berpasangan ditampilkan pada akhir upacara adat Ngkade. Ngkade adalah salah satu upacara adat di Desa Bibinapada yang diadakan sebagai ungkapan rasa bahagia sebagai keluarga karena anak perempuannya telah menginjak masa remaja atau dewasa. Lanjut. Makna simbolik tari Padoge dalam ritual adat Ngkade. Tari Padoge dilaksanakan dengan berpasang-pasangan, perempuan dikurung terlebih dahulu sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh pihak keluarga dengan para pemangku adat. Dalam pengingitan tersebut, para penari berpasang-pasangan dengan laki-laki yang masih ada hubungan keluarga dengan seperti ayah, kakak, dan paman si penari, perempuan untuk laki-laki yang bukan dari bagian keluarga si gadis, atau tamu undangan yang ingin menari bersama si gadis. Mereka berkesempatan menari bersama di saat acara malam. Lanjut. Makna gerak tari Padoge. Berdasarkan hal tersebut, makna simbol yang ditujukan secara keseluruhan pada pertunjukan tari Padoge dan secara unsur tari merupakan simbol moral dari gadis yang telah dipingit. Bentuk konkretnya berupa ketentuan normatif dalam etika, adat sopan, santun, dan tata krama pergaulan. Tarian Padoge diartikan pada peserta Ngkade tersebut secara bersamaan dan ketentuan masing-masing untuk mempertunjukkan kelincahan dalam menari Padoge. Penari Padoge yang bergerak memutar kiri dan memutar kanan dengan lanjut.
kaki yang digigit, dan posisi berdiri yang dikonotasikan sebagai rasa hormat kepada orang tua, tamu undangan, dan bentuk penghargaan kepada para penonton yang telah jauh datang menyaksikan pertunjukan pedoge tersebut. Selain gerak yang dilakukan oleh penari, pedoge adalah mengayunkan tangan kanan dan memegang lensa atau sapu tangan, dan tangan kiri memegang ujung selendang yang dipakai sebagai seorang gadis remaja. Perempuan wajib menjaga harga dirinya dan kesuciannya serta menjaga auratnya dari berbagai macam pengaruh datangnya dari dunia luar melalui pergaulan. Lanjut. Alat-alat yang digunakan dalam acara padoge yang pertama itu lenso atau sapu tangan dan selendang. Yang kedua, baju umum merupakan baju bagi masyarakat Buton secara umum. Yang ketiga yaitu alat musik, 2 buah gendang atau yang dimainkan oleh 2 orang pasang. Yang keempat yaitu sabua atau tempat yang digerakkan acara padoge. Lanjut. Fungsi tarian padoge adalah merupakan mengungkapkan wujud dari kegembiraan atas berdirinya karena sudah mengalami fase menstruasi gadis yang telah dipingit, maka ia wajib menari untuk memberitakan kepada pemuda atau masyarakat luas bahwa si gadis telah dipingit sudah dewasa, dalam artian sudah dapat berpacaran, dilamar atau bertunangan, dan sudah dapat beristri atau menikah. Jadi, bagi pria yang ingin menjalin hubungan serius dengan wanita, dapat memanfaatkan momen itu untuk menjadi calon pendamping jika sang gadis memakai pakaian beda, mempunyai sifat moral yang khasiat lain untuk bercantik diri, untuk menghilangkan semua hal yang buruk dari segala sesuatu yang sifatnya duniawi. Jika sang gadis mensucikan diri, ibadah ritual menyempurnakan kehidupan seorang anak perempuan. Lanjut. Saya kira itu presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Salimah Safa'a dengan Standbook A1Q1 19059. Jadi di sini judul saya yaitu pengaruh layanan bimbingan kelompok terhadap kedisiplinan belajar pada siswa. Sekolah tidak pernah lepas dari peraturan tata tertib yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat yang tinggal di dalamnya, baik itu kepala sekolah, pegawai yang bekerja di sekolah, dan siswa yang belajar di sekolah tersebut. Nah, salah satu layanan bimbingan konseling adalah layanan bimbingan kelompok yang di mana di sini kita mampu mengarahkan siswa itu lebih memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban di sekolah. Salah satunya yaitu contohnya mematuhi peraturan tata tertib yang berlaku di sekolah. Nah, bimbingan kelompok ini merupakan salah satu layanan dalam bimbingan konseling yang memiliki anggota 8-10 orang yang membahas tentang permasalahan umum. Oke, selanjutnya, kedisiplinan merupakan bagian penting dalam pendidikan, baik dalam konteks pendidikan formal maupun non-formal. Nah, permasalahan kedisiplinan ini merupakan hal yang sudah umum dan seringkali terjadi baik di dalam lingkungan masyarakat maupun di dalam lingkungan sekolah. Menurut Prayitno tahun 1995 mengemukakan bahwa konseling kelompok itu adalah proses kegiatan dalam kelompok melalui interaksi sosial yang dinamis di antara anggota kelompok untuk membahas masalah yang dialami oleh setiap anggota kelompok sehingga ditemukan arah dan cara pemecahan yang paling tepat dan yang sangat memuaskan. Oke, next. Nah, melalui bimbingan kelompok akan terjadi interaksi dan dinamika kelompok. Sudut pandang anggota kelompok yang cenderung negatif bisa berubah menjadi lebih positif apabila terjadi sikap saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, hal ini dikarenakan bimbingan kelompok itu merupakan bagian yang menekankan pada
pada proses berpikir secara sadar, perasaan-perasaan dan perilaku-perilaku anggota untuk meningkatkan kesadaran dan perkembangan individu tersebut. Nah, kedisiplinan di sekolah ini merupakan ketaatan terhadap maksud saya ketaatan siswa terhadap peraturan yang ada di sekolah. Nah, oleh karena itu di dalam kelompok itu dibuat kayak semacam diskusi yang bisa meningkatkan dan menyadarkan diri siswa terhadap kedisiplinan yang sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah tersebut. Next. Mana nih? Next. Oke. Layanan bimbingan kelompok. Sebelumnya. Oke, saya lanjut. Layanan bimbingan kelompok ini dapat memberikan pengaruh dalam meningkatkan kedisiplinan siswa. Dikarenakan dalam kegiatan bimbingan kelompok ini, siswa itu dituntut untuk mau berinteraksi, bersosialisasi, serta bekerja sama satu sama lain dalam membahas sesuatu yang menjadi topik dalam kegiatan. Nah, di dalam diskusi kelompok ini, peserta itu bisa memahami tentang pentingnya toleransi dan saling menghargai satu sama lain. Nah, pelaksanaan bimbingan kelompok ini dilakukan oleh peneliti untuk contoh itu kayak membuat 10 orang siswa yang diambil dari setiap kelas yang berbeda-beda dan memiliki tingkat kedisiplinan yang kurang di sekolah. Nah, hal ini tuh dapat diketahui berdasarkan data dari guru bimbingan konseling yang ada di sekolah tersebut. Oke, next. Next. Oke. Kedisiplinan di sekolah ini merupakan ketaatan siswa terhadap peraturan yang ada di sekolah. Nah, oleh karena itu, di dalam kelompok itu dibuat semacam diskusi yang bisa meningkatkan dan menyadarkan diri siswa terhadap kedisiplinan. Nah, tentu saja peran pemimpin kelompok ini sebagai fasilitator sangat berpengaruh terhadap tujuan layanan bimbingan konseling ini. Oke, next. Oke, saya kira itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Saya akan mempresentasikan tentang pengaruh perilaku bullying terhadap kesehatan mental siswa di lingkungan sekolah dasar. Langsung saja. Adapun pengertian bullying yaitu istilah bullying berasal dari bahasa Inggris yaitu bull yang berarti benteng. Secara etimologi kata bully berarti menggertak, orang yang mengganggu yang lemah. Bullying dalam bahasa Indonesia disebut menyangkat, yang artinya mengganggu, mengusik, dan merintangi orang lain. Bullying adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara menyakiti dalam bentuk fisik, psikis, atau emosional, psikologi oleh seseorang atau sekelompok yang dianggap lemah fisik ataupun mental secara berulang-ulang tanpa ada perlawanan dari korban dengan tujuan membuat korban menderita. Selanjutnya, adapun bullying fisik merupakan bentuk perilaku bullying yang dilakukan dapat dilihat secara langsung atau kasat mata karena terjadi kontak langsung antara pelaku bullying dengan korbannya. Bullying verbal merupakan bentuk bullying yang dapat ditangkap melalui ciri pendengarnya. Adapun bullying mental atau psikologi merupakan bentuk perilaku bullying yang paling berbahaya dibandingkan dengan perilaku bullying yang lainnya dan kadang diabaikan oleh beberapa orang. Lanjut. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya bullying, yang pertama, bullying terjadi akibat pelanggaran yang disertai dengan hukuman berupa bisa terjadi akibat rendahnya sistem dan kebijakan pendidikan yang diberlakukan. Ketiga, bullying bisa terjadi akibat pengaruh lingkungan seperti lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat, khususnya media massa seperti televisi yang memberi pengaruh bagi pemirsanya. Lanjut. Adapun dampak bullying, yaitu sejalan dengan
perlakuan negatif yang berlangsung terus-menerus, terjadilah kekerasan secara berkelanjutan memiliki efek negatif, seperti munculnya kecemasan, stres, depresi, dan mengalami penurunan kemampuan belajar dikarenakan mengalami kesulitan konsentrasi dan penurunan memori. Sehingga prestasi akademik anak akan menurun secara signifikan. Korban bullying juga dapat mengalami depresi yang ekstrim seperti ingin melakukan bunuh diri. Adapun pengertian kesehatan mental. Istilah kesehatan mental diambil dari konsep mental hygiene. Kata mental diambil dari bahasa Yunani. Pengertiannya sama dengan psyche dalam bahasa Latin yang artinya psikis, jiwa atau kejiwaan. Jadi istilah mental higiene dimaknakan sebagai kesehatan mental atau kesehatan jiwa. Kesehatan mental sangat penting bagi anak apabila ditinjau dari segi istilahnya. Menurut Soeharto, Herjan, kesehatan mental dapat diartikan bermacam-macam. Paham pertama, kesehatan mental dapat diartikan sebagai suatu kondisi, suatu keadaan mental emosional yang harus bisa dinetralkan. Lanjut. Adapun dampak bullying terhadap kesehatan mental. Korban mengalami trauma terhadap pelaku, korban yang mengakibatkan korban mengalami penurunan konsentrasi, penurunan rasa tidak percaya diri, muncul keinginan membuli sebagai bentuk balas dendam kepada korban. Lanjut. Upaya mengatasi perilaku bullying di sekolah yaitu peran guru terhadap kasus bullying pada siswanya yaitu sebagai orang yang membimbing atau yang memberi nasihat serta mendidik dan mengarahkan serta membina siswa sehingga dapat mengatasi masalah yang terjadi mengenai bullying dan agar meminimalisir bullying yang terjadi di sekolah sehingga perilaku siswa menjadi lebih baik karena sudah diberi pemahaman mengenai dampak negatif dari bullying. Lanjut. Itulah presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alsandi Sebastian dengan stambuk A1 Q1 19084. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya dengan judul materi peran guru BK dalam peminatan peserta didik di SMA Negeri 1 Kendari. Langsung saja definisi peminatan peserta didik. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013 menjelaskan bahwa peminatan peserta didik merupakan suatu proses pengambilan pilihan dan keputusan oleh peserta didik dalam bidang keahlian yang didasarkan atas pemahaman potensi diri dan peluang yang ada. Menurut Nevi Yarni tahun 2013 menjelaskan bahwa pemilihan dan penentuan arah peminatan peserta didik adalah sebuah proses yang akan melibatkan serangkaian proses yang dilalui dalam pengambilan pilihan dan keputusan didasarkan atas pemahaman potensi diri dan peluang yang ada di lingkungannya. Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa peminatan peserta didik merupakan serangkaian proses untuk membantu peserta didik dalam memilih dan menjalani program atau kegiatan studi yang berlandaskan keinginan hati yang kuat berdasarkan potensi yang dimiliki peserta didik. Yang dengan demikian atau pilihan tersebut akan membantu peserta didik untuk menjalani karir di masa depannya. Tujuan peminatan peserta didik. Tujuan umumnya yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013 menjelaskan bahwa secara umum tujuan peminatan peserta didik adalah membantu peserta didik dalam memantapkan minat mata pelajaran serta mengembangkannya sampai menempuh ke perguruan tinggi. Selanjutnya adapun tujuan khususnya, yakni menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013, tujuan peminatan peserta didik adalah mengarahkan peserta didik untuk memahami dan mempersiapkan diri bahwa yang pertama, pendidikan di SMA merupakan sebuah wadah
untuk menyiapkan peserta didik yang mandiri menuju manusia dewasa di dalam masyarakat. Yang kedua, mematangkan pemenuhan potensi dasar, bakat, minat, dan keterampilan pekerja atau karir. Dan yang ketiga, kurikulum SMA dan MA memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memilih dan menentukan peminatan kelompok mata pelajaran, lintas mata pelajaran, dan pendalaman mata pelajaran tertentu sesuai dengan kemampuan dasar umum atau kecerdasan, bakat, minat, dan kecenderungan. Dan yang keempat, setelah tamat di SMA, peserta didik dapat melanjutkannya ke jenjang perguruan tinggi sesuai dengan pilihannya, serta dapat terjun langsung ke dunia pekerjaan. Dan selanjutnya, tujuan dasar. Adapun tujuan dasar berdasarkan uraian tersebut, nampak bahwa pada dasarnya tujuan program peminatan peserta didik adalah untuk membantu peserta didik untuk menanamkan minat pada mata pelajaran tertentu berdasarkan kecenderungan minatnya. Selain itu, program peminatan peserta didik akan turut membantu mengembangkan potensi peserta didik berdasarkan kecenderungan minatnya itu. Bidang peminatan peserta didik. Pada pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa peminatan pada SMA atau MA terdiri dari yang pertama peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam, yang kedua peminatan umum, peminatan ilmu pengetahuan umum, pengetahuan sosial, yang ketiga peminatan bahasa dan budaya, dan yang keempat peminatan keagamaan. Selanjutnya yaitu peranan guru bimbingan dan konseling dalam peminatan peserta didik. Menurut Glanding tahun 2012 mengemukakan bahwa guru BK di sekolah menengah atas berkonsentrasi pada tugas-tugas berikut. Yang pertama, menyediakan pelayanan konseling langsung secara individual, kelompok, dan untuk sekolah secara keseluruhan. Yang kedua, menyediakan layanan dukungan dan pendidikan bagi orang tua. Yang ketiga, menyediakan konsultasi dan program-program pelatihan jabatan kepada guru dan staf. Yang keempat, menyampaikan bimbingan kelas atau lebih dari 25% waktu mereka seperti disarankan oleh model nasional ACCI. Yang kelima, memfasilitasi rujukan ke lembaga di luar lingkungan sekolah. Yang keenam, membuat jaringan ke sekolah-sekolah lanjutan dan perusahaan. Dan yang ketujuh, memberikan sarana dan yang ketujuh memberikan saran akademis. Dari uraian di atas, adapun peran guru BK dalam kegiatan peminatan peserta didik berkaitan dengan prosedur pelaksanaan peminatan peserta didik itu sendiri, yaitu mengumpulkan data, informasi peminatan, identifikasi dan penetapan arah peminatan, penyesuaian, serta monitoring dan tindak lanjut. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulaimi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ramansa. Saya berasal dari jurusan Bimbingan dan Konseling dengan NIM H1G1-19047. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berperan guru BK dalam mengatasi siswa-siswi yang terlambat datang ke sekolah di SMA Negeri 1 Lambia. Latar belakang pendidikan merupakan salah satu faktor terpenting dalam halnya yang menunjukkan kelangsungan hidup manusia. Menurut Rianti 2019, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar yang baik dalam proses mengembangkan potensi diri siswa secara aktif. Berhasilnya tidak akan pencapaian tujuan berpendidikan bergantung pada proses belajarnya yang mengalami oleh siswa maupun siswi. Pendidikan yang sangatlah penting
dan diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan siswa-siswi, mengembangkan potensinya yang ada pada diri siswa, dan mengembangkan keterampilan dasar untuk siswa yang sesuai dengan karakteristik pengembangan untuk membentuk mereka menjadi lebih baik. Perumusan masalah, apa saja bentuk perilaku terlambat siswa di SMA Negeri 1 Lambuyah? Bagaimana upaya guru BK dalam mengurangi perilaku terlambat siswa di sekolah SMA Negeri 1 Lambuyah? Yang ketiga, bagaimana pelayanan konseling individu di sekolah SMA Negeri 1 Lambuyah? 4. Faktor apa saja mempengaruhi perilaku terlambat siswa-siswi di SMA Negeri 1 Lambuyah? Tujuan penulisan untuk mengetahui bentuk perilaku terlambat siswa di sekolah SMA Negeri 1 Lambuyah. Untuk mengetahui upaya guru BK dalam mengurangi perilaku terlambatnya siswa di sekolah SMA Negeri 1 Lambuyah. 2. Untuk mengetahui pelaksanaan layanan konseling individual di sekolah SMA Negeri 1 Lambuyah. 3. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku terlambat siswa di SMA Negeri 1 Lambuyah. Adapun pembahasannya, A. Bimbingan dan konseling. 1. Definisi bimbingan dan konseling. 2. Tujuan dan fungsi bimbingan dan konseling. 3. Asas bimbingan dan konseling. B. Guru bimbingan dan konseling. 1. Definisi perilaku. 2. Definisi terlambat. 3. Mulai dari pembahasan bimbingan dan konseling. 1. Definisi bimbingan dan konseling. 2. Tujuan bimbingan dan konseling. 3. Asas bimbingan dan konseling. B. Guru bimbingan dan konseling. 1. Definisi perilaku. 2. Definisi terlambat. 3. Pengertian perilaku terlambat. 4. Faktor penyebab siswa terlambat. 1. Bentuk perilaku siswa di sekolah negeri 1 Lambuyah. 2. Upaya guru BK dalam mengurangi perilaku terlambat. 3. Pelaksanaan layanan konseling individu di sekolah. 4. Faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku terlambat siswa di sekolah. Kesimpulan, bimbingan dan konseling merupakan proses bantuan untuk seseorang agar menyelesaikan masalah orang tersebut dan memberikan solusi untuk masalah tersebut, atau sekelompok orang-orang agar mereka dapat mandiri untuk mempergunakan berbagai hal maupun cara bahasa, interaksi, nasihat, ataupun halnya dengan gagasan tersebut. Alat dalam suasana yang usahanya berdasarkan norma-norma yang berlaku. Bimbingan dapat diartikan sebagai suatu ataupun proses yang pemberian bantuan yang memerlukan untuk klien. Dalam konselor yang sangatlah berpengalaman dalam hal penyelesaian masalah ataupun memberikan solusi kepada individu yang harus dilakukan secara berkesinambungan agar seseorang tersebut dapat memahami apa saja yang akan dia lakukan untuk dirinya dia sanggup menjadi lebih baik lagi. Itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Andriani, NIM A1 Q1 19045.
Saya akan mempresentasikan materi karya tulis ilmiah tentang layanan bimbingan dan konseling terhadap kedisiplinan siswa. Next. Yang pertama, bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang lain, oleh orang yang ahli pada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun orang dewasa, agar orang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan suasana yang ada dan dapat. Konseling adalah pemberian bimbingan yang diberikan oleh yang ahli kepada seseorang untuk memberikan pemahaman tentang meningkatkan kemampuan diri seseorang dan memecahkan berbagai permasalahan. Selanjutnya, tujuan bimbingan dan konseling menurut Jumhur dan Muhammad Surya 1975, yang pertama, membantu siswa untuk mengembangkan diri, pemahaman diri sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan yang dimiliki. Yang kedua, membantu proses sosialisasi serta pemahaman terhadap kebutuhan orang lain. Yang ketiga, membantu siswa mengembangkan motivasi dalam belajar. Yang keempat, yaitu memberikan dorongan di dalam pengarahan diri dan pemecahan masalah. Next. Yang kelima, yaitu membantu mengembangkan nilai dan sikap secara menyeluruh sesuai dengan penerimaan diri. Yang keenam, membantu di dalam memahami tingkah laku manusia secara umum. Yang ketujuh, membantu siswa untuk memperoleh kepuasan diri secara maksimum terhadap masyarakat. Selanjutnya, fungsi bimbingan dan konseling. Fungsi bimbingan dan konseling yaitu fungsi pemahaman, fungsi preventif, fungsi pengembangan, fungsi perbaikan, fungsi penyaluran, dan yang terakhir, fungsi adaptasi dan fungsi penyesuaian. Kemudian, prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Yang pertama, bimbingan merupakan bantuan kepada individu dalam proses perkembangan. Yang kedua, bimbingan dilakukan oleh satu tenaga ahli. Yang ketiga, bimbingan berdasarkan pengakuan dan pengarahan terhadap hak individu dalam mengambil keputusan. Yang keempat, bimbingan merupakan pemberian bantuan kepada individu dalam menyediakan sejumlah pilihan, rencana, keterangan, dan pengaturan yang bijaksana. Yang terakhir, bimbingan tidak bersifat memaksa. Selanjutnya, kemudian bimbingan yang keenam, bimbingan merupakan proses pendidikan yang bersifat bertahap ke arah berikutnya yang lebih maju. Yang ketujuh, bimbingan pelajaran yang luas bagi individu dalam kehidupan sosialnya. Yang kedelapan, bimbingan berfungsi jika semua personel pendidikan seperti konselor, kepala sekolah, guru, penasihat akademik, orang tua, dan staf lainnya aktif menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab dan tingkatan kompetensi mereka. Yang terakhir, membantu bimbingan yang dilakukan adalah untuk membantu peserta didik untuk menjalankan kenyataan hidup yang terbaik.
Selanjutnya, kedisiplinan. Disiplin adalah sifat atau perilaku siswa yang dengan sukarela mengikuti, menyesuaikan dengan tertib pada aturan-aturan yang berlaku untuk mencapai kehidupan yang lebih berguna dan bahagia. Fungsi, unsur-unsur dan tujuan kedisiplinan. Yang pertama, fungsi kedisiplinan, yaitu segala sesuatu akan terarah dan teratur dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu, disiplin yang wajar, tegas, dan konsisten merupakan suatu cara menunjukkan kasih sayang pada anak dan membuat anak menjadi mandiri serta mampu menaati peraturan yang telah ditetapkan di rumah, sekolah, maupun di masyarakat. Unsur-unsur kedisiplinan yaitu penghargaan dan hukuman. Tujuan kedisiplinan yaitu mewujudkan peserta didik menjadi mandiri, taat, dan patuh terhadap norma-norma dan peraturan yang berlaku di dalam lingkungannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal dengan NIM A1Q1 19056. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Peran Guru BK dalam memotivasi belajar siswa di SMA Negeri 1 Awotobi. Baik, langsung saja. Pengertian konselor. Konselor merupakan sebuah profesi di mana seseorang memiliki kemampuan untuk melakukan penyuluhan, bimbingan atau konseling. Di dunia pendidikan sering disebut guru pembimbing atau konselor adalah seseorang yang bertanggung jawab memberikan bimbingan dan konseling di sekolah. Konseling di sekolah merupakan profesi yang relatif mudah yang muncul dari perkembangan bimbingan karir. Istilah konselor sekolah dan konseling sekolah dapat diganti dengan istilah yang digunakan oleh asosiasi profesi secara nasional. Seperti terlihat pada nama American School Counselor Association atau ASCA dan jurnal Professional School Counseling Trisnawati 2016. Lanjut. Peranan konselor. Bimbingan dan konseling merupakan proses pemberian bantuan dari konselor kepada klien secara bertatap muka untuk membantu klien keluar dari masalahnya. Dengan adanya bimbingan dan konseling di sekolah, diharapkan dapat membantu peserta didik untuk mengaktualisasikan diri yang dimiliki peserta didik secara optimal sehingga dapat tercapai prestasi yang lebih baik. Untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik, maka peran guru bimbingan dan konseling sangat penting untuk mengembangkan pembinaan dan pemecahan masalah bagi peserta didik. Amani 2018. Lanjut. Selanjutnya kita masuk di pengaruh konselor untuk memotivasi siswa. Peran guru untuk menjawab dan memotivasi siswanya ke arah belajar yang lebih baik bila siswa menemui kesulitan belajarnya. Tawaningsi 2016. Yang dimaksud dengan metode bimbingan dan konseling di sini adalah cara-cara tertentu yang digunakan dalam proses bimbingan dan konseling. Implementasi dari cara-cara tertentu biasanya terkait dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh pengguna metode. Dalam kaitan ini, secara umum, ada dua metode dalam pelayanan bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama, metode bimbingan kelompok, dan yang kedua, metode bimbingan individual. Metode bimbingan kelompok dikenal juga dengan bimbingan kelompok atau group guidance, sedangkan metode bimbingan individual dikenal dengan individual counseling. Ariati 2017. Lanjut. Pengertian motivasi belajar. Motivasi diartikan sebagai kekuatan, dorongan, kebutuhan, semangat, tekanan, atau mekanisme psikologis yang mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai prestasi tertentu sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Suprihatin 2005.
dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah motivasi belajar. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar, dan yang memberikan arah pada kegiatan belajar itu. Maka tujuan yang dikehendaki oleh siswa tercapai. Motivasi belajar merupakan faktor lanjut. Baik, langsung saja pada faktor-faktor dalam motivasi belajar. Motivasi belajar adalah sesuatu yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adalah faktor internal, yaitu merupakan faktor yang berasal dari dalam diri siswa yang dapat mempengaruhi prestasi belajar. Faktor ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu faktor fisiologis dan faktor psikologis. Lanjut. Selain faktor-faktor yang ada dalam diri siswa, ada hal-hal lain di luar diri yang dapat mempengaruhi prestasi belajar yang akan diraih, antara lain adalah faktor ekonomi dan orang tua, perhatian dan suasana keluarga, dan faktor lingkungan sekolah. Lanjut. Selanjutnya, hubungan antara motivasi belajar dan peranan konselor. Pembimbing atau konselor sekolah adalah seseorang yang bertanggung jawab membimbing konseling sekolah secara sadar terhadap perkembangan kepribadian dan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Inilah mengapa konselor bertanggung jawab untuk memotivasi belajar siswa di sekolah. Konselor mungkin bimbing siswa. Lanjut. Mungkin itu saja. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Jihan Salsabila dengan NIM A1Q1 sini saya akan memaparkan mengenai karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pendidikan Karakter pada Generasi Muda sebagai bekal dalam menghadapi lanjut. Pengertian pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan bentuk kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik, diperuntukkan generasi selanjutnya. Pengertian pendidikan karakter menurut para ahli, agar lebih memahami apa arti karakter education, maka kita dapat merujuk pada beberapa pendapat para ahli. Yang pertama, menurut T. Ramli, pengertian pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengedepankan esensi dan maka terhadap moral dan akhlak, sehingga hal tersebut akan mampu membentuk pribadi peserta didik yang pengertian era revolusi 4.0. Revolusi industri 4.0 adalah era yang dibangun di atas revolusi digital, mewakili cara-cara baru di mana teknologi menjadi tanaman dalam masyarakat dan bahkan tubuh manusia. Revolusi industri keempat ditandai dengan munculnya terobosan teknologi di sejumlah bidang, termasuk robotika, kecerdasan buatan, nanoteknologi, komputasi kuantum, bioteknologi, Internet of Things, dan percetakan 3 dimensi dan
kendaraan otonom. Sejarah era revolusi 4.0. Revolusi yang pertama itu revolusi 1.0. Pada mulanya industri 1.0 terjadi di abad ke-18 di masa ini. Tenaga sumbernya adalah otot dan angin, sehingga pada masa ini membuat produk yang banyak berarti membutuhkan sumber manusia. Yang kedua, revolusi industri 2.0. Pada masa ini dimulai akhir 1800, pada masa 1800-an, saat industri mobil diproduksi dalam jumlah yang besar-besaran. Namun jadi masalah proses pembuatan mobil dari awal sampai jadi utuh harus dilakukan di satu tempat, mulai dari pembuatan bodi, pemasangan mesin, interior, dan segala macam harus dilakukan di tempat yang sama. Yang ketiga, revolusi industri 3.0. Pada masa ini, di mana semua sudah berubah jadi serba digital. Penemuan komputer menjadi cikal bakal awal revolusi industri 3.0. Pada masa ini, besar seperti Amerika mulai messenger ekonomi dari yang mulai di industri menjadi ekonomi informasi. Kemudian yang keempat, revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 ini menekankan pada digitalisasi sehingga semua hal yang berkaitan dengan produksi lebih efektif. Segala hal dilakukan pada masa ini masuk dalam revolusi industri 4.0. Contoh, alih-alih menggunakan flash disk dan hard disk untuk menyimpan data. Kini banyak orang lebih memilih memanfaatkan Google Drive dan sejenisnya untuk menyimpan data digital. Ada 3 langkah strategi yang harus dilakukan pemerintah dalam menghadapi era revolusi industri 4.0, yaitu langkah pertama, mendorong angkatan kerja di Indonesia untuk terus meningkatkan keterampilan. Yang kedua, produktivitas dan daya asing bagi industri kecil. Kemudian yang ketiga, industri nasional dapat menggunakan teknologi digital seperti big data, lanjut. Kemudian pengembangan pendidikan karakter di era revolusi 4.0. Pendidikan merupakan suatu usaha yang sadar dan sudah terencana sehingga dapat mewujudkan proses belajar dan pembelajaran dengan tujuan agar siswa dapat menjadi aktif di kelas dan dapat mengembangkan kemampuan yang dimilikinya dari berbagai bidang. Pendidikan di Indonesia mengalami peningkatan dan kemajuan. Pendidikan yang dahulu hanya berpusat pada siswa, guru menjadi satu-satunya sumber belajar, hanya mengandalkan beberapa buku saja sebagai penunjang dan pembelajaran yang hanya berorientasi pada aspek pengetahuan saja. Sekarang mulai mengalami perubahan. Perubahan meningkatkan pada dunia pendidikan ini merupakan dampak dari adanya perubahan zaman. Zaman yang kini sudah memasuki era revolusi industri 4.0. Perubahan ini berakibat pada pendidikan juga mengenal perubahan yang dikenal dengan sebutan pendidikan abad ke-21.
Sekian dan terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Fadila dengan NIM A1Q1 19.015. Baiklah, langsung saja saya akan membacakan hasil penulisan karya ilmiah yang berjudul Bahaya Pergaulan Bebas di Kalangan Remaja. 1. Pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah salah satu penyebab dari rusaknya moral anak bangsa. Mereka akan merasa bebas tanpa diperhatikan oleh para orang tua, sehingga mereka akan kehilangan akhlak baik yang seharusnya dimiliki. Pergaulan bebas adalah salah satu perilaku yang menyimpang, yang melewati batas dari kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Atau pergaulan bebas dapat diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma agama maupun norma kesusilaan. Selanjutnya, pengertian pergaulan bebas diambil karena arti dari pergaulan dan bebas. Pengertian pergaulan adalah proses interaksi antara individu atau individu dengan kelompok. Sedangkan bebas adalah terlepas dari kewajiban, aturan, tuntutan, norma agama, dan norma kesusilaan. Pergaulan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian seseorang individu, baik pergaulan positif maupun negatif. Selanjutnya, akibat pergaulan atau dampak pergaulan bebas, yaitu bahaya dari pergaulan bebas adalah seks bebas, kemudian ketergantungan obat, menurunnya tingkat kesehatan, meningkatkan kriminalitas, meregangkan hubungan keluarga, menyebarkan penyakit, menurunnya prestasi belajar, kemudian berdosa, kemudian kerusakan moral anak, penggunaan narkotika dan minuman keras, dan yang terakhir, kecelakaan sebelum menikah. Selanjutnya, ciri-ciri pergaulan bebas, yaitu menghamburkan harta untuk memenuhi keinginan seks bebasnya, kemudian rasa ingin tahu yang sangat besar, kemudian terjadi perubahan-perubahan emosi, pikiran, lingkungan, pergaulan, dan tanggung jawab yang dihadapi, kemudian terjerat dalam pesta hura-hura dengan menggunakan obat-obatan terlarang seperti ganja, atau ekstansi, dan pil-pil setan lainnya. Kemudian menimbulkan perilaku munafik dalam masyarakat, perilaku yang tidak baik, bakalan terbuka, kemudian terakhir sering mengalami tekanan mental dan emosi. Selanjutnya, faktor kurang baik, kurang berhati-hati dalam berteman, keadaan ekonomi dalam keluarga, kurangnya kesadaran dalam remaja, kemudian adanya teknologi informasi atau internet, rendahnya taraf pendidikan keluarga, kemudian keadaan keluarga yang tidak stabil atau broken home, kemudian orang tua yang kurang memperhatikan, dan yang terakhir lingkungan. Selanjutnya, cara mengatasi pergaulan bebas yaitu memperbaiki cara pandang, jujur pada diri sendiri, menjaga keseimbangan pola hidup, banyak beraktivitas secara positif, berpikir masa depan, mengurangi menonton televisi, selalu membaca buku atau novel, kemudian berkomunikasi dengan baik, sosialisasi bahaya pergaulan bebas, dan yang terakhir, menegakkan aturan hukum. Selanjutnya, kesimpulan. Pergaulan bebas saat ini sudah memasuki zona berbahaya. Dampak negatif dari pergaulan bebas tersebut sudah seakan banyak korban, mulai dari kerusakan moral dan lain-lain. Pergaulan bebas yang terjadi di kalangan remaja bisa dikurangi dengan melalui
perantara utama, yaitu orang tua. Orang tua harus memberikan edukasi dan juga pengawasan yang cukup kepada anak-anaknya. Jadi kita sebagai generasi muda harus memiliki pribadi yang kuat dan sehat agar terhindar dari teguran bebas dan harus memerangi segala bentuk pergaulan yang salah. Semua itu dilakukan untuk masa depan yang lebih baik dari sebelumnya. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi mata kuliah Dasar Logika Penulisan Karya Ilmiah. Untuk PowerPoint karya tulis ilmiah saya berjudul Bimbingan Karir. Bimbingan karir yang dapat terjadi pada sepanjang bimbingan karir dapat terjadi pada sepanjang seseorang yang mencakup sebelum bekerja, selama bekerja, dan akhir atau sesuai bekerja. Winkel mengatakan bimbingan karir adalah bimbingan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia pekerjaan dalam memilih lapangan pekerjaan atau jabatan atau profesi tertentu, serta membekali diri supaya siap memangku jabatan itu dan dalam menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan dari lapangan pekerjaan yang telah dimasuki. Berdasarkan pengertian tersebut, bimbingan karir dapat bisa bermakna sebagai suatu bantuan yang diberikan pembimbing kepada yang dibimbing dalam menghadapi dan memecah. Surya mengatakan beberapa prinsip bimbingan karir, yaitu seluruh siswa hendaknya mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan dirinya dalam pencapaian karir yang tepat. Program bimbingan karir hendaknya memiliki tujuan untuk menstimulasi pendidikan siswa. Sehubungan dengan hal di atas, setiap siswa hendaknya memahami karir sebagai suatu jalan hidup dan pendidikan sebagai suatu persiapan dalam kehidupan. Siswa hendaknya dibantu dalam mengembangkan pemahaman yang memadai terhadap diri sendiri dan kaitannya dengan perkembangan sosial pribadinya dan perencanaan pendidikan karir siswa terhadap perencanaan terjadinya perencanaan pendidikan karir. Siswa yang setiap saat tingkat pendidikan hendaknya dibantu memperoleh pemahaman tentang hubungan antara pendidikan karir. Prinsip-prinsip bimbingan karir. Siswa memerlukan pemahaman tentang di mana dan mengapa mereka dalam satu alur pendidikan. Setiap siswa pada tiap tahap program pendidikan hendaknya memiliki pengalaman-pengalaman yang berorientasi pada karir secara berarti dan realistis. Siswa hendaknya memiliki kesempatan untuk mengetes konsep dirinya, keterampilan, dan peranan untuk mengembangkan nilai-nilai yang memiliki aplikasi bagi karirnya di masa depan. Program bimbingan karir berpusat pada kelas dengan koordinasi pembimbingnya disertai partisipasi orang tua dan masyarakat. Program bimbingan karir berpusat pada kelas dengan koordinasi pembimbingnya disertai partisipasi orang tua dan masyarakat. Program bimbingan karir di sekolah hendaknya diintegrasikan secara fungsional dengan program bimbingan dan program pendidikan secara keseluruhan. Program bimbingan karir di sekolah hendaknya diintegrasikan secara fungsional dengan program bimbingan dan program pendidikan secara keseluruhan. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut di atas, jelaslah bahwa keberadaan bimbingan karir sangatlah diperlukan dalam membimbing siswa menuju masa depan yang lebih baik. Fungsi bimbingan karir. Menurut Halen, bahwa fungsi bimbingan karir sering diartikan sebagai sifat bimbingan. Fungsi utama bimbingan karir dibagi menjadi dua, yaitu fungsi penyaluran, meliputi memperkenalkan kepada siswa pendidikan dan pekerjaan, memperkenalkan kepada siswa kemampuan dan minat serta keterbatasannya, dan membantu siswa pada suatu saat untuk memilih dan memutuskan. Dan yang kedua adalah fungsi penyesuaian, meliputi memberikan bantuan kepada siswa untuk memperoleh penyesuaian pribadi dan memberikan bantuan pada siswa untuk memperoleh kemajuan dalam perkembangannya secara optimal. Tujuan bimbingan karir. Tujuan utama bimbingan karir menurut Surya adalah membantu individu untuk memperoleh kompetensi yang diperlukan agar dapat menemukan perjalanan hidupnya dan mengembangkan karir yang dipilihnya secara optimal. Secara rinci, tujuan bimbingan karir adalah agar individu
memiliki kemampuan intelektual yang diperlukan untuk keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan, memiliki kemampuan dan pemahaman pengelolaan pengendalian, penghargaan, dan pengarahan diri, memiliki pengetahuan atau informasi tentang lingkungan kehidupan, mampu berinteraksi dengan orang lain secara efektif, mampu mengatasi masalah-masalah kehidupan sehari-hari, dan memahami, menghayati, dan mengamalkan kaidah-kaidah ajaran agama yang berkaitan dengan karir. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nama saya itu, mohon maaf saya lupa memperkenalkan diri di awal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarul Ramadan, NIM A1 Q1 19043. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Imam Taufik dengan NIM A1 Q1 19017. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi saya. Mengenai motivasi. Adapun rumusan masalah dari materi saya itu, yang pertama, apakah motivasi belajar melalui layanan bimbingan kelompok dapat meningkatkan keefektifan? Yang kedua, bagaimana strategi motivasi belajar melalui layanan bimbingan kelompok dapat meningkatkan keefektifan? Yang ketiga, apa ciri-ciri dari motivasi belajar melalui layanan bimbingan kelompok? Apakah dapat meningkatkan keefektifan perkembangan masa kanak-kanak? Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui motivasi belajar, yang pertama yaitu untuk mengetahui motivasi belajar melalui layanan bimbingan kelompok. Yang kedua yaitu untuk mengetahui strategi motivasi belajar melalui layanan bimbingan kelompok dapat meningkatkan keefektifan. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui apa saja ciri-ciri dari motivasi belajar dari layanan bimbingan kelompok tersebut. Next. Bagian A, apakah motivasi belajar melalui layanan bimbingan kelompok dapat meningkatkan keefektifan atau dalam perkembangan masa kanak-kanak? Yaitu penelitian ini adalah untuk meningkatkan kebiasaan bertanya kepada siswa dalam proses pembelajaran melalui optimalisasi layanan bimbingan kelompok. Peningkatan kebiasaan bertanya dapat dilihat dari hasil observasi selama proses tindakan dalam kegiatan bimbingan kelompok. Bagian B, bagaimana strategi motivasi belajar melalui layanan bimbingan kelompok, apakah dapat meningkatkan keefektifan? Pada tahapan ini, peneliti menyampaikan materi bimbingan konseling secara singkat, dilanjutkan dengan tanya jawab sekilas materi bimbingan. Bagian C, apa saja ciri-ciri dari motivasi belajar melalui layanan bimbingan kelompok? Ciri motivasi belajar melalui bimbingan kelompok yang efektif, adapun yang pertama yaitu fungsi pemahaman, yang kedua fungsi pemeliharaan, yang ketiga fungsi penyaluran, yang keempat fungsi penyesuaian, yang kelima fungsi pengembangan, adapun yang terakhir fungsi perbaikan. Adapun kesimpulan dari materi saya itu adalah pengertian belajar menurut Camara 2013 adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, efektif, dan psikomotor. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.